Innal hamdalillah wa syukurulillah wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Saudaraku yang insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberi peluang untuk dapat hadir dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kehadiran kita akan mengundang rahmat, taufik dari Allah serta maghfirahnya insyaallah. Salawat dan salam tidak lupa, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bersama keluarga mendapat syafaat dari beliau kelak di akhir. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita bacakan satu suratul Fatihah. Kita minta fadilahnya, kebesarannya, keagungannya agar diberikan untuk kesembuhan. Itu jamaah kita Hajah Rokiah ya, yang dalam keadaan sakit katanya COVID. Mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan dia, juga keluarga beliau Hajah Rokiah, jemaah kita. Kemudian Wan Rusidah binti Satimah dalam keadaan sakit stroke. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dengan berkat suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jemaah berbahagia, halaman 517. Yang lain boleh dibaca lah, mencerita. Halaman 517. Sebelum kita membahas itu, saya ingatkan semua, kita hari Khamis depan, Khamis itu disebut Nisfu Sya'ban. Ingat, 14 malam 15 itu disebut malam Nisfu Sya'ban. Jangan terlambat pula 15 pula, 15 baru nak buat. Itu bukan Nisfu Sya'ban, Ahmad Nisfu nanti. Yang Nisfu Sya'ban tu 14 malam 15. Pada 15 malam 16 itu Ahmad Nisfu nanti. Nah, kita tahu dari kajian-kajian ustaz dan kita dengar saran-saran agama, pada malam itu diangkatnya catatan amal kita setahun ini, diangkat, diganti kitab baru. Nah, kita sama berharap. Artinya kalau sebut kita, saya pun ada dalam itu. Saya cakap jemaah kita, arti sama-sama lah menyadari ada berapa lembar lagi, 7 ke dalam 7-8 lembar lagi, catatan masih kosong. Mari saya ajak dari lubuk hati yang paling dalam. Mungkin saya adik, mungkin saya abang, ajak betul-betul minta pada Allah, kita isilah lembaran-lembaran terakhir ini dengan kebaikan.
Itu kita niatkan dari sekarang. Bagaimana usaha kita mengisi catatan terakhir ini, cuma 7 lembar saja. Ada 300 lebih sudah terisi, ya kan? Sudah terisi. Tinggal 7 lembar ini. Kita mohon pada Allah agar Allah berikan kita kekuatan, kemampuan untuk mengisi catatan amal kita yang terakhir, lembaran-lembaran terakhir. Tidak full lah, kalau full mungkin tak mungkin lah, tetap ada salah kita tengah jalan. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi catatan terakhir itu semuanya nilai ibadah. Ya, coba bayangkan, last hari Kamis itu kalau punya kesempatan berpuasa, puasa. Kenapa? Catatan terakhir itu terdapat kata-kata saum, bahwa kita ketika diangkat amal itu terakhir tertulis si anu sedang berpuasa. Alangkah bahagianya kita, catatan terakhir itu berpuasa. Jadi mari saya mengajak, terutama diri saya sendirilah, kita isi, ya barangkali baca Quran 1 ayat, 2 ayat, tapi jangan kosong. Kita usahakan, kecuali kalau ada kesibukan, ya. Perbanyak zikir, perbanyak istighfar. Satu lagi, saya cuba mengajak jemaah, cuba ingat-ingat dulu, kalau bulan puasa ada satu doa dibaca hanya bulan puasa, saya dengar. Kalau tak puasa orang jarang baca itu. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kan ada. Itu selalunya kan dibaca pada penghujung Ramadan atau Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, maafkan aku, maafkan aku. Ingat, di situ tidak minta ampun tapi minta maaf. Tidak minta ampun tapi minta maaf. Kenapa tidak dikatakan Allahumma innaka ghafurun, ya Allah ampunkan aku, tapi pada hari itu dikatakan ya Allah maafkan aku. Nah, timbul pertanyaan, apa perbedaan antara ampun dan maaf? Kenapa disebut Allahumma innaka afuwun, ya Allah sungguh maafkanlah aku. Nah, ini menurut ulama tauhid yang saya paham, ternyata antara Al-Ghafur dengan Al-Afu ini dua sifat Allah. Al-Ghafur pun Maha Pengampun, itu kan Asmaul Husna juga. Al-Afu pun Asmaul Husna juga kan, Al-Afu, pemaaf. Ternyata lebih tinggi standar Al-Afu daripada Al-Ghafur. Saya kasih contoh mudah supaya orang mudah paham, ya. Mudah paham, mudah mengerti. Gini, katalah istri salah, ini kata istri salah. Ini Al-Ghafur, ini kata ampun, bukan kata maaf, kata ampun. Salah, suami marah karena istri salah. Lalu istri mengatakan, bang, saya minta ampun lah, saya silap, saya sadar sekarang, ampunkan saya. Ingat kalimat yang keluar, ampun. Lalu suami kata apa? Aku nak cakap pun susah dengan kau ni. Mulai. Bukan sekali dua kau buat, dah selalu. Kau ni keras kepala. Bukan tak apa-apa. Mulai. Artinya apa? Dia akan ampunkan tapi dia torture dulu. Ada tak? Dia akan ampunkan, endingnya dia ampunkan, cuman dia ceritakan. Cuba kau bayangkan, kau ingat aku tak sakit hati ke? Artinya dia mulai mengungkit. Tapi dia cakap, last dia cakap apa? Dah, kau lain kali tolong jangan buat sekali ni aku kasih ampun. Artinya dia akan ampunkan tetapi tetap
diungkit, tetap diceritakan. Faham? Itu ampun. Sama. Ketika kita minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan. Endingnya Allah ampunkan. Tetapi kadang-kadang dihisap, diungkit kesalahan itu, dan ditunjukkan kesalahan itu di akhirat nanti, sesuai dengan firman Allah surah Al-Mujadilah ayat 6. Aku akan tunjukkan satu persatu perbuatanmu, kata Allah. Tapi endingnya diampunkan. Sungguh aku ampunkan, kata Allah. Tapi kita dah mulai rasa malu kan, dah kena tunjuk. Itu ampun. Memang Allah ampunkan, cuman tetap dihitung, dihisap, kadang dimarah. Okey. Beza dengan kata maaf. Contoh lagi, suami marah dengan isteri karena isteri salah. Okey. Lalu isteri mengatakan, "Bang, saya salah lah. Saya minta maaf. Tadi minta ampun kan? Sekarang minta maaf. Bang, saya salah. Saya minta maaf lah." Apa kata suami? "Dah lah, abang pun dah lupa kan apa." Itu dia. Kalau tadi diungkit, kalau ini tidak, dilupakan. Dah lah. Terus ungkit lagi. Abang pun dah lupakan itu. Okey? Begitulah. Ketika Allah maafkan kita minta maaf ni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, maafkan aku. Ketika Allah maafkan, Allah perintahkan malaikat untuk mendelete semua kesalahan itu. Dia akan hapuskan kesalahan itu dan tidak ditunjukkan nanti lagi di akhirat. Tidak lagi dipertontonkan karena dihapus sudah dan dilupakan kesalahan itu. Maka maksud saya, kita manfaatkan masa yang 7 hari ini agar catatan amal kita di-delete, dihapus. Bukan setakat diampunkan, tapi dihapus sehingga tidak lagi dipertontonkan di akhirat. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, maafkanlah kesalahan aku. Maafkan. Jadi kita tingkatkan sedikit dengan minta maaf. Tapi tidak salah, minta ampun tidak salah. Ya. Tapi kenapa kita boleh manfaatkan kata-kata maaf sekarang ini? Kita tahu. Dan harus punya keyakinan. Saya selalu mengatakan kita sangat beruntung. Sekali lagi, kita sangat beruntung punya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Kenapa? Nak tahu tak rahsia ni? Ini rahsia, jangan bagi tahu orang. Saya orangnya confident, tapi tak boleh over confident. Confident dia, yakin dia, saya orang. Apa alasan saya yakin? Kan ditanya dulu. Saya punya alasan tak? Punya. Kalau tak punya alasan, saya tak akan sampaikan. Berbeda pendapat boleh. Ya kan? Isteri dengan suami berbeda pendapat apa? Contohnya Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Malik itu guru Imam Syafi'i, tapi mereka kan berbeda pendapat. Mazhab Malik, mazhab Syafi'i. Ya kan? Jadi beza pendapat itu hal yang wajar. Ya kan? Okey. Saya mau jelaskan itu. Punya keyakinan. Pertama, keyakinan saya berdasarkan hadis qudsi yang barangkali selalu kita dengar, bahwa dikatakan dalam hadis qudsi itu, Allah tergantung sangkaanmu. Ada kan? Allah tergantung sangkaanmu. Maka saya orang yang menyangka Allah Maha Baik. Jadi ketika saya katakan Allah akan maafkan aku, Allah akan ampunkan aku, karena itu sangkaan saya. Kata Allah tadi apa? Aku tergantung sangkaanmu. Ya kan? Tapi kalau kita janji aku dah minta ampun, janji aku dah taubat, so Allah ampunkan atau tidak itu urusan dia. Itu main-main ya. Tak serius namanya itu.
yakin. Kalau kita sendiri, aku sebagai orang hamba, ya aku minta ampun je lah, minta maaf, taubat. Allah terima ke tidak, itu urusan Allah. Kita dulu yakin, kerana Allah Maha Baik. Itu satu. Yang kedua, saya punya pemikiran. Allah marah ketika orang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Betul? Allah marah. Bahkan dalam hadis dikatakan Allah tidak akan mengampunkan, Allah tidak akan memaafkan seseorang kalau dia tidak mau memaafkan orang lain. Oke? Allah tidak akan memaafkan seseorang, Allah tidak akan mengampunkan seseorang kalau seseorang itu tidak mau memaafkan orang lain. Kalau Allah marah, orang lain tak boleh maafkan, orang lain tak boleh ampunkan, takkan dia tak maafkan, dia yang suruh apa? Oke, dua. Nah, yang ketiga, ini saya di sini sangat yakin. Ini sangat yakin. Allah akan berusaha, atau saya tidak katakan apa yang bagus ya, mengutamakanlah usaha lain cerita. Allah akan mengutamakan perasaan Rasulullah daripada perasaan syaitan. Sebab apa? Ini yang penting. Bila saya minta ampun, bila saya minta maaf, Allah tak ampunkan, yang happy syaitan. Yang happy syaitan, yang gembira iblis. Allah tak mau iblis gembira. Allah tak mau iblis happy. Untuk itu diampunkan kita. Kenapa diampunkan? Karena ketika diampunkan kita, yang happy Rasulullah. Itu kekasihnya. Menggembirakan kasih itu kan normal. Menyenangkan hati kekasih normal tak? Normal. Haji Raja senangkan istri, senang kan? Normal lah. Jadi ketika Allah maafkan saya, ketika Allah maafkan kita, ketika itulah kecewanya setan. Ketika itu setan merasa tersiksa. Ini. Jadi sekali lagi saya katakan, harus punya keyakinan, harus confident bahawa Allah ampunkan kita, Allah akan maafkan kita. Apa lagi dalilnya? Dalil lagi. Okey, kasih lagi, biar puas. Kita sering dengar dari sarahan ustaz dan hadisnya sahih, di mana ada orang membunuh 99 orang. Betul. 99 orang dia sudah bunuh. Terakhir sekali dia bunuh siapa? Seorang ulama raih. Ulama zaman dulu lah. Bukan jalan-jalan orang, ulama besar dia bunuh. Top 100 orang dia bunuh. Dia minta ampun, dia taubat, dan belum sempat beramal, di tengah jalan dia meninggal. Betul? Allah ampunkan dia. Betul tak? Kita tak pernah bunuh orang. Dan bukan berjalan nak beramal, kita sudah beramal. Kalau bahasa Jawanya, why not? Kenapa tak diampunkan? Ya kan? Ini namanya confident, happy. Tapi jangan pula setelah begini nanti, kalau kita buat dosa lagi happy. Oh jangan, itu main-main namanya itu. Tidak, saya tak cakap begitu. Seorang, kita tahu juga lagi sebuah kisah dari hadis Nabi cerita seorang perempuan penzina hanya menolong seekor anjing yang kehausan, Allah ampunkan dia. Kita bukan tolong anjing, dah tolong anak yatim setiap Jumat, fakir miskin kita tolong. Apakah kita tak layak untuk diampunkan? Nah, dasar-dasar inilah, dalil-dalil inilah yang membuat kita sangat yakin Allah ampunkan kita. Jadi jangan ada ragu. Sebab kalau kita sendiri ragu, samalah kita kerja dalam company, tapi kita ragu, macam mana? Tak selesai kerja itu.
dan tidak nikmat kerja itu. Ya kan? Kita kerja masih confident dan kita suka kerja itu. Itu. Ya. Jadi itu. Jadi mari menjelang akhir-akhir nisfu Sa'ban ini, kita isi catatan amalan-amalan kita berusaha untuk diisi dengan catatan ibadah. Catatan ibadah. Ya, kalau namanya manusia tetap ada juga salah. Okey. Kita usaha mengurangi. Ya, mengurangi. Itu barangkali dalam rangka nisfu Sa'ban. Baik, halaman 517. Dikatakan, pernah ditanyakan kepada Hatim, atas dasar apa kamu beramal? Hatim menjawab, aku beramal berdasarkan 4 perkara. Dan ini juga dasar kita beramal. Kenapa kita melakukan amal soleh? Kenapa kita melakukan buat baik? 4 sebab ini. 1. Aku mengetahui bahawa rezeki untukku tidak akan lari kepada orang lain. Sebagaimana rezeki orang lain tidak akan datang kepadaku, maka aku mempunyai kepercayaan yang mantap dalam masalah rezeki ini. Ini 1. Saya minum dulu lah, biar semangat sikit. Saya pakai sarung tadi, karena tadi beri kuliah subuh. Saya orang panggil Ustaz Sarung lah. Sarung, sedap sarung ni. Jarang Ustaz pakai sarung sekarang. Nanti orang cakap bersunat lah Ustaz. Ustaz ni macam baru bersunat. Ada yang cakap Ustaz sarung macam baru bersunat. Astagfirullahaladzim. Okey, saya selalu mengatakan, orang yang risau, saya ulang balik, orang yang risau soal rezeki itu orang belum faham agama. Betul saya katakan. Kalau saya orangnya tak pernah risau soal rezeki. Betul. Engkau minyak nak naik ke, gula naik ke, beras naik ke, orang kampung saya cakap I don't care. Aku tak mau tahu. Kau naik lah, kau turun ke, dolar naik ke, dolar turun ke, don't bother. Aku tak mau tahu. Kenapa? Nah, saya pegang satu ayat aja. Saya tak pegang banyak ayatnya. Pegang satu dalil saja. Apa dalilnya? Surah Hud ayat 6. Surah Hud ayat 6. Baca ayat itu, nanti kita tahu. Dalam surat Hud itu apa dikatakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tiada binatang yang melata di muka bumi. Binatang di muka bumi, kata Allah, aku semuanya dah siapkan rezekinya. Bayangkan, renungkan, binatang yang menurut kita makhluk di bawah standar kita, makhluk yang lebih hina dari kita, itu pun Allah siapkan rezekinya. Betul? Apatah lagi kita manusia, makhluk yang dimuliakan Allah dan makhluk yang paling mulia dari sekian banyak makhluk. Tak mungkin Allah melupakan. Saya contoh banyaklah. Gini, ada satu ibu, ketika rumah tangga dia agak sedikit retak, dia cakap apa? Saya ni Ustaz, tak tahulah apa nak jadi. Kenapa? Anak 4, suami pula macam itu. Jadi saya kalau cerai, takut anak-anak saya terlantar Ustaz. Lalu kan pemikiran begitu. Itulah saya bertahan tu Ustaz. Walaupun menderita Ustaz, bertahan. Kenapa? Yalah, kalau dah cerai, siapa nak kasih makan anak saya? Pernah dengar tak tu? Ini isteri Bangang bin Bahlul. Betul? Kenapa? Apakah Allah yang menentukan rezekinya atau suaminya?
Berapa banyak orang jadi janda masih hidup sampai sekarang, anaknya sekolah. Yang tadinya dia cakap, kalau cerai Ustaz, tak tahulah anak saya sekolah tak sekolah, tak tahulah anak saya makan ke tak makan. Betul? Nyatanya apa? Sekolah tak anaknya? Sekolah. Makan anaknya? Makan. Kenapa? Allah akan buka, cari pintu lain untuk menyampaikan. Tadi pintunya ada pada suami, ya kan? Nah, sekarang pintunya lain lagi. Ini masalah pintunya saja ini. Jadi sekali lagi saya katakan, ini suami ini pun satu, mulut pun celupa. Betul, saya tak suka suami cakap, engkau ni perempuan, isteri tahu apa, duduk kat rumah, tonton TV, main game. Abang yang tunggu lumur cari rezeki tau, makan. Suami nak kena lempang mulutnya tu. Saya bilang, rezeki isteri itu ada pada suami. Allah titipkan. Kau bukan Allah, kau kasih rezeki, Allah teman titipkan. Dia pandai cakap, kau tahu apa, kau duduk aja, main game, WhatsApp, Facebook, TikTok. Sekarang tengok, ya Allah, kalau tengok TikTok sekarang naik, malu kita tengok perempuan tua-tua berjoget. Ya Allah Akbar. Nasib baiklah orang Singapura tak ada, saya tak pernah jumpa. Tengok Indonesia dah tua-tua, tanggal gigi dia, ya, susah. Itu. Jadi rezeki jangan pernah risau. Tak saya jauh-jauh. Ini contoh. Anak kita kecil, 10 tahun sekolah, dia risau tak soal rezeki? Dia risau tak soal makan? Kenapa dia tak risau? Karena dia punya keyakinan mak bapaknya tanggung jawab. Betul? Kalau anak kecil pun boleh punya keyakinan begitu dengan mak bapaknya, pasti siapkan makanan, mak bapaknya pasti kasih duit belanja, mak bapaknya pasti bayarkan duit sekolah. Dia tak mau tahu dari mana duitnya, tapi yang dia tahu ada. Kalau anak punya tauhid mantap dengan mak bapak, kenapa kita dengan Allah ragu? Dirajak punya pengalaman barangkali dengan kawan-kawannya yang berhenti kerja, masih hidup sekarang. Masih hidup. Apa karena dia berhenti company ini lalu tutup rezekinya? Tidak. Allah akan buka cara lain. Jadi saya katakan soal rezeki, satu lagunya. Apa lagunya? Brother relax, relax brother. Brother relax, relax brother. Selesai. Tak usah pening kepala kita ni. Saya kalau tanya soal rezeki pening, tidak. Demi Allah, kerana saya pegang ayat ini. Allah menciptakan hewan pun dia siapkan rezekinya. Takkanlah Allah ciptakan saya tak ada rezeki. Ustaz pula tu. Apa lagi tu? Kurang apa lagi? Dahlah orang Allah ciptakan jadi manusia, jadi ustaz lagi tak lupa. Saya simple, ya kan? Dan terbukti ada je rezeki saya, ada. Tak tahu dari mana, itu bukan urusan saya tu. Tugas ya kan, Allah menentukan rezeki, iya. Tugas saya kan mencari. Itulah. Maka ujungnya, endingnya tawakal. Itu kan endingnya. Jadi kalau kita berfikir di sini, maka tidak akan ada lagi sifat hasad, dengki, itu tidak ada. Kenapa adikku kaya? Dah, kita tak cerita lagi dah tu. Kenapa abang aku ni berhasil, sukses mana-mana? Tak cerita lagi. Sebab ketika kita mengeluh, kita, kenapa adikku kaya, aku tidak? Berarti kita mengeluh dengan siapa? Allah. Itu. Tidak akan ada pernah kita hasad dengki lagi soal rezeki. Itu dia kelebihannya. Ya? Itu satu. Jadi itu untuk kita beramal. Yang bikin orang malas beramal apa? Ada kawan start pukul 6 dia bawa taksi, 12 dia balik makan, 1 dia bawa taksi lagi, aku balik pukul 5, rehat sekejap, malam jadi security lagi. Bayangkan tu, malam security lagi sampai tak sembahyang. Kenapa? Karena dia merasa rezekinya di situ. Kalau aku tak taksi, tak makan, aku
Tak kerja malam tambah kerja malam tak cukup pemikirannya. Tidak. Jangankan kita yang bebas, dalam penjara pun orang makan apa? Ya kan? Saya ingat ada kawan cerita. Dia berdoa, Allah kabulkan doanya. Pertama apa? Ya Allah, aku nak ibadah je. Siang malam ibadah. Tak payah cari makan lah. Makan tu datang. Allah kabulkan, masuk penjara dia. Masuk penjara. Tak tahu kes apa masuk penjara. Kena 10 tahun. Makan tidur dia, sembahyang aja gitu dia penjara tu. Allah kabulkan doa dia. Yang satu, doa lagi, ya Allah, bagilah aku rezeki. Aku goyang-goyang kaki dapat rezeki. Allah dapatkan, kabulkan. Dia tukang jahit, goyang kaki dia. Tukang jahit? Dia cakap, ya Allah, kasih aku rezeki yang murah. Goyang-goyang kaki dapat rezeki. Cakap, Allah kasih dia. Jadi tukang jahit. Sekarang jahit dia, goyang kaki dapat duit. Yang satu berdoa, ya Allah, murahkan rezekiku. Aku kipas-kipas dapat duit. Tukang sate, jual sate kadang. Tukang sate tengok, kipas-kipas dia dapat duit kan? Itu. Happy. Itu. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau orang masih risau soal rezeki, berarti dia masih ragu kekuasaan Allah. Jangan. Itu satu. Itu untuk kita beramal. Kenapa kawan saya buat taksi, security tak beramal? Karena dia risau soal rezeki. Padahal kalau dia tak risau, ada kawan saya banyak driver taksi. Zuhur ada ke Al-Huda, banyak tu. Nanti ada dekat lagi setengah jam dia nak sembahyang asar, ada dekat Al-Amin. Ada. Tanya dia berapa dapat. Lebih kurang juga sama kawan tu gaji dia. Lebih kurang. Yang tungkus lumus sebenarnya itu juga rezeki dia. Itu satu. Yang kedua, aku mengetahui bahawa aku harus mengerjakan kewajipan-kewajipan yang tidak boleh dilaksanakan oleh orang lain. Maka aku sibuk untuk mengerjakan kewajipan-kewajipan itu. Okey. Solat. Tak mungkin kita suruh orang solat untuk kita. Suruh puasa, tak mungkin orang lain suruh puasa untuk kita. Dalam surah Al-Fusilat ayat 46 dikatakan apa? Man amila solihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha. Siapa berbuat baik, siapa melakukan kebaikan. Kebaikan itu untuk siapa? Kan untuk dirinya. Jadi kalau kita mau gunakan akal sehat. Tapi akal sehat ya. Tidak mungkin orang itu tidak mau beramal. Karena amalan itu bukan untuk Allah. Kalau karena Allah, iya. Lillahi ta'ala, betul. Tapi untuk Allah tidak. Kufuwan ahad. Allah tidak memerlukan sesuatu. Jadi kalau orang mengatakan, aku ibadah untuk Allah, aku sedekah untuk Allah, keliru. Allah tidak perlu dengan ibadah kita. Kalau nak sembah ke nak tidak ke itu, Allah tetap Allah. Jadi kalau akalnya sehat, dia akan beribadah karena ibadah itu untuk dia. Tapi kalau dia zalim, kalau dia jahat macam mana? Tengok doa Nabi Adam apa? Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kenapa Adam cakap begitu? Karena dia telah melanggar aturan Allah. Karena dia melanggar aturan Allah, berarti telah menzalimi diri dia. Nah, kalau kita mau sehat pemikirannya lah, waras kata orang lain menzalimi kita, kita marah. Tapi kalau kita buat salah, kan berarti menzalimi diri sendiri. Semakin banyak kita buat salah, semakin banyak menzalimi diri kita. Nah, kalau kita sehat macam mana? Mana mungkin kita menzalimi diri kita? Tapi fakta mengatakan kita masih bersalah. Tapi kita lupa bahawa kesalahan yang kita lakukan itu sebenarnya menzalimi diri kita. Betul tak? Itu yang membuat kita lalai. Saya katakan kalimat kita lah dulu. Kenapa kita masih juga mengata orang? Padahal kita tahu mengata itu dosa.
Kenapa kita masih mengatakan berbohong dengan orang? Kita tahu berbohong itu salah. Tapi itulah manusia. Ketika itu dilupakan, itu masalah. Jadi itu dia, saudaraku. Kenapa saya beramal? Ya karena tak mungkin saya suruh orang lain untuk menggantikan amal saya, tak mungkin. Saya lah yang buat. In khairun fa khairun, in sarun fa sarun. Kalau baik amalan saya, baiklah saya dapat. Kalau buruk amalan saya, buruklah saya dapat. Semangka tidak mungkin berdaun sirih. Nah, kan begitu kata pepatah. Kau tanam ubi, tumbuh ubi. Tanam padi, tumbuh padi. Tak mungkinlah tanam ubi tumbuh strawberry. Ya kan? Rasanya mustahil. Nah, ini yang ketiga. Aku mengetahui bahwa Allah melihatku setiap saat, maka aku merasa malu padanya. Ini saya sampaikan sedikit. Minum dulu. Kita adalah orang. Saya katakan kita lagi. Malu itu kurang. Maksudnya malu pada Allah. Malu ini kan tiga. Satu, malu pada diri sendiri. Malu pada orang lain. Terakhir, malu pada Allah. Kita lebih malu pada siapa? Kepada orang. Betul tak? Kalau orang nampak kita malu. Padahal kita lupa Allah tu nampak terus tu. Kita lebih malu kepada orang. Betul tak? Bukan kepada Allah. Kenapa orang tu tidak mau mencuri? Dia satu company. Dia tak nak mencuri. Dia tak nak salah. Kenapa? Karena dia tahu ada CCTV. CCTV ada kat company tu, ada CCTV. Dia tak mungkin salah. Dia tak mungkin lalai. Kenapa? Dia tak mungkin tidur. Kenapa? CCTV ada. Habis Allah, CCTV-nya lagi canggih. Tapi kita, ya kan? Lampu merah lah dulu. Kita berjalan malam hari, naik kereta, lampu merah. Berani tak langgar? Tak. Fine. Denda $400. Saya baru kena tu hari. $400, poin kena 12. Betul kat Bukit Batok. Tak sadar saya. Itu namanya lalai. Saya tak salahkan siapa-siapa, saya lalai. Mungkin ada salah saya, mungkin zakat saya kemarin kurang, mana saya tahu. Saya tak nyalakan orang saya ni. Mungkin ada lalai saya ngaji. Ada mungkin sedekah saya yang kurang ni. Atau ada zakat yang kurang tak? Saya rasa dah keluar zakat saya mungkin. Saya cerita gitu. Saya termasuk hati-hati buat kereta, tapi buktinya terlanggar juga. Kenapa kita tak mau langgar lampu merah? Tak ada kereta lalu apa? Kan ada CCTV. Takut kena fine. Ya kan? Habis kenapa Allah larang kita langgar? Tak takut kena fine ke? Tak takut azab Allah ke? Itulah masalah sekarang. Jadi kalau kita masihlah yakin, dikatakan ihsan, inilah ihsan. Orang ihsan itu apa? Merasa selalu diperhatikan oleh Allah. Itulah ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa huwa yarah. Merasa dia meyakini Allah selalu memperhatikan dia. Kontrol terus. Sehingga dia nak cakap apa pun, dia nak mengumpat orang, dia yakin Allah pasti dengar ni. Malaikat ni pasti dengar. Ni malaikat dua ni, kalau kita mengumpat, dia menyampah betul. Kalau boleh dia cakap, penat tangan aku, hari-hari bukan mengumpat juga. Kita tengok catatan tu, penuh mengumpat aja. Betul. Banyak. Ke Johor 2 tahun tahan. Ke Batam dah 2 tahun tahan. Tak ke Batam. Tak ke Gelang sebulan tahan. Tak mengumpat 1 hari, tu tak boleh tahan. Betul. Tak mengata, ke Gelang sebulan tak pergi Gelang, tak ada masalah. Tahan. Tak shopping, tahan. Tak pergi Sentosa, tahan. Tak pergi Johor, tahan. Tak mengumpat, tahan.
Itu tak boleh tahan. Kalau tak mengumpat, tak boleh tahan. Itu kita. Macam mana? Kita sedang mengata orang, kita lupa Allah tu dengar. Okay. Yang keempat, aku mengetahui ajal mengejarku, maka saya mengejar ajal itu. Saya cerita sedikit. Pertama, soal malu. Perhatikan ya. Dalam kitab At-Tazkirah, Imam Qurtubi mengatakan, orang mukmin kalau meninggal baik, ada 3 tanda. Jadi kalau kita jumpa 3 tanda ni pada orang yang meninggal, maka dia adalah orang baik. Husnul Khotimah. 3 tanda ni ada sama dia. Atau salah satu ada, baik. Tapi kalau 3 tanda tu ada, itu lagi baik. Cuma kadang-kadang kita buruk sangka. Cepat buruk sangka. Tidak. Bagi orang yang sudah belajar, dia akan baik mengatakan. Pertama, bila keluar keringat dari pelipis ni. Pernah tengok tak? Orang meninggal berpeluh. Kalau ada nampak, ini mayat baik. Tanda pertama itu. Kalau keluar peluh di sininya, maka itu baik. Yang kedua, berlinang air mata dia. Mungkin pernah tengok lah, ya kan? Jatuh air mata dia, itu baik. Baik dia. Yang ketiga, lubang hidungnya mengembang. Macam Ahmad Nisbu tu lah, kembang aja. Itu salah satu ada, baik. Kalau tiga ada, itu lagi baik. Pertama, keluar peluh. Kedua, menetes air mata. Ketiga, hidung mengembang. Kenapa itu terjadi? Karena ketika orang itu mau meninggal dunia, Allah tunjukkan semua kesalahannya. Ingat, itu sebabnya kita kenapa minta maaf, supaya tidak dipertontonkan. Ketika Allah tunjukkan kesalahan itu, maka muncul rasa malu nak menghadap Allah. Muncul rasa takut. Orang kalau ketakutan sampai berpeluh, kan ada. Saking takutnya dia, karena dia sudah tengok kesalahannya, saking takutnya dia, muncul keringat itu. Tuh. Yang kedua, karena dia malu atas segala kesalahannya yang lalu, dia bertobat, betul, dia sholat rajin dia. Ini kesalahan masa lalunya, dia nampak. Dia sedih sehingga dia menangis. Yang ketiga, lubang hidungnya berkembang. Kenapa? Karena dia ketakutan. Itu, kalau itu terjadi, salah satu di antaranya, ini mayat baik. Ada lagi, Allah punya cara untuk membersihkan seseorang. Makanya jangan terkejut. Saya ingin katakan, jangan terkejut, jangan panik. Kadang kita ni mudah sangat buruk sangka. Ada satu orang, kita tengok orang ini ke masjid rajin. Okey, ke masjid rajin. Salat jemaah dia jaga. Dan dia akhlaknya bagus. Mungkin dulu dia jahat, itu dulu. Sekarang kita tahu dia baik, dia taubat. Akhlaknya baik, orangnya ramah, sedekah rajin. Ya kan? Tapi ketika nak meninggal, susah betul dia. Itu macam mana? Kita jumpa, dia sakit betul. Matinya pun susah. Sakit sampai lama, kadang menjerit, ya kan? Kita mulai heran lah. Padahal dia sembahyang tak tinggal tau. Macam keropok tu lah cakap. Sembahyang tak tinggal, ngaji tak tinggal, main jemaah tau. Mati susah, tak tahu apa salahnya. Kadang-kadang baik depan kita, belakang kita mana tahu.
tak sayang gigi macam tu. Itu cara Allah membersihkan dia supaya dia bersih bertemu Allah. Maka kesalahan itu Allah beri kesakitan. Tuh. Jangan kita berusaha tidak. Dalam kita atas kira disebut itu. Itu cara Allah membersihkan dia. Karena ada dosa-dosanya kan. Lalu Allah ampunkan. Cuma tadi ditegur sikit lah. Diberi kesakitan. Supaya dia bertemu Allah bersih. Itu. Kita pula tuduh bukan-bukan. Tuh. Tapi orang kafir, orang munafik, orang jahat mati senang. Senang mati dia, betul. Ada kita cakap kan, aku heran pula dengan kawan. Sembahyang tak pernah, ngaji tak tahu, mati senang pula dia mati. Dekat mana mati dia? Dekat karaoke, sedang nyanyi mati pula. Tak sakit tau, tak sakit. Sedang duduk mati, senang betul matinya. Engkau tak tahu di akhirat macam mana nanti dia. Kalau dia tanya, kalau dia cakap dengan Allah, ya Allah, aku pernah buat baik, gini, Allah cakap aku dah bagi kau senang mati. Jangan cerita kau. Jadi kita mengetahui bahawa ajal mengejarku, maka saya mengejar ajal itu. Di sini kadang-kadang, saya 2 hari yang lalu, tapi saya mengalah lah. Mengalah itu bukan berarti kalah. Saya ini hari ada kelas. Ini berapa hari bulan? 9, 10, 9, 11 ya? 11 kan? 11. Nanti 18, 19, 26 kita last kelas. Karena 26 itu lepas kelas saya langsung balik ke Batam. Dah lama tak balik ni. Sebenarnya saya dah berjanji dalam hati saya nak buka kelas biasalah 2 minggu puasa, biasanya gitu. Tapi jemaah cukup. Kita tak boleh Ustaz. Kerana waktu itu saya sebenarnya berat nak kata, tapi tak apalah saya sampaikan. Hari lahir saya, jemaah minta saya hadir kerana biasanya jemaah saya itu punya tradisi. Saya tak suka, tapi itulah jemaah macam mana. Dia siapkan tumpeng, dia nak makan dengan saya. Jemaah tu saya tak tahu nak setia sangat tak dia. Kalau saya itu dia macam raja, satu hari itu macam raja lah, bukan raja kepang. Betul. Dia minta Ustaz mesti balik sebab kita adakan acara malam tu, mesti Ustaz balik. Aduh maaf, bilang saya tak ada. Pokoknya kalau Ustaz tak balik, kami tak tahu nak cakap. Udahlah, akhirnya saya putuskanlah, okey, 26 saya pulang, serat sekejap, dan mereka tak tahu saya balik, langsung acara. Sebenarnya umur kita makin bertambah atau makin berkurang? Itu pertanyaannya. Sebenarnya secara hakikat berkurang. Dari segi jumlah umur, angka memang bertambah, betul tak? Tapi hakikatnya berkurang. Tapi kita nyanyinya apa? Panjang umurmu, panjang umurmu. Kadang saya malu ketika lagu itu diputar. Kan saya bayangkan jemaah nyanyi panjang umurmu. Dalam hati saya, pendek saya bukan panjang. Tapi itulah, susah. Okay. Jadi, jemaah berbahagia, kita senantiasa dikejar oleh ajal, dan kita yang mengejar ajal itu. Dan masalahnya satu, apakah kita akan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Tidak tahu. Yang kedua, saya berpesan. Pertama, pesan saya ini menyangkut ajal. Yang kedua, menyangkut Ramadan. Ya, menyangkut Ramadan. Saya sentuh sedikit. Pertama saya katakan, ini saya tak bosan-bosan bagi tahu. Tolonglah. Sayang kalau masih ada silaturahim putus. Katalah, kalau kita kan dengan Ustaz Sarahan baca hadis, siapa tak tegur siapa lebih dari 3 hari, Allah tolak amal ibadahnya. Kita tahu.
Halalnya tak tegur siapa 3 hari. Lebih haram. Jadi kalau dia tak tegur siapa lebih dari 3 hari, artinya dia dalam keharaman terus. Faham kan? Dan ibadahnya Allah tolak. Solat dia bukan tidak sah, sah. Tapi Allah tak terima. Bayangkan puasanya macam mana. Itu. Kalau dia mati macam mana? Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Su'ul khotimah, kenapa? Mati dalam keadaan yang haram dia. Bayangkan satu. Yang kedua, Ramadan nak masuk. Apa kata Nabi? Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang berpuasa, puasanya tak dapat apa-apa. Salah satu di antaranya itu kerana ada silaturahim yang putus. Kita puasa dah lapar-lapar, tarawih dah buat, ya kan? Apa lagi tu? Baca Quran buat, semua ibadah kita buat, tapi tidak ada pahalanya. Kenapa? Allah tak terima. Kenapa tak terima? Kerana ada kesalahan. Itu masalah. Maka saya katakan, saudaraku, berhentilah. Hubungkan silaturahim. Mengalah bukan berarti kalah. Mengalah bukan berarti salah. Ini saya kasih contoh. Contoh terjadilah dalam masyarakat. Katalah saya bergaduh dengan seseorang. Yang orang ini baik dengan Haji Razak. Dia baik. Saya bergaduh dengan dia dan saya minta maaf dengan dia. Dia tak maafkan saya. Contoh. Dia tak maafkan saya. Tapi saya tahu orang ini baik dengan Haji Razak. Kamcing, akrab. Lalu saya tanya Haji Razak, Ji, saya dengan dia bergaduh. Saya minta maaf tau, tapi dia tak maafkan saya. Haji tolonglah, selotok dengan dia. Ada kan? Okey, kawan tu cakap apa? Aku pandang muka awak lah. Saya pandang muka awak tau. Kalau tak pandang awak, saya memang tak maafkan. Ada tak gitu? Artinya dia mengalah karena orang ini. Betul tak? Kalau karena orang kita berani mengalah, kenapa karena Allah tak mau mengalah? Why not? Kalaulah karena orang kita boleh mengalah, aku tegur dia pasal engkau tau. Memandangkan engkau, aku tegur dia. Kalau bukan pandang kau, jangankan nak tegur dia. Aku dengar nama dia pun aku nak stroke lah. Aku ada kan ada tu. Ada saking marahnya dia. Kau jangan sebut-sebut nama dia depan aku tu. Please lah, jangan sebut. Please, please. Kenapa? Macam nak muntah. Ada yang, itu Mang Dasar. Kau jangan sebut-sebut namanya depan aku. Kenapa? Aku naik darah tinggi lah. Boleh ginjal aku naik nanti. Boleh sakit ginjal aku nanti dengan dia. Tapi mengalah, aku mengalah pasal engkau. Kenapa kita demi kawan boleh mengalah? Kok demi Allah kenapa tak mengalah? Itu kan dalam surah An-Nisa ayat 1. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah pada Allah, mengalahlah pada Allah. Jaga silaturahim. Aku mengalah, aku tegur dia pasal karena Allah. Itu dia. Aku rela tegur dia. Oh, dia tak layan, itu dia punya pasal lah. Itu dia punya pasal. Kewajipan kita selesai. Jumpa dia, Assalamualaikum, apa khabar? Dia tak layan, dah lah, tak kisah. Dah 3 kali tegur tak layan, jalan lah. Jangan asyik jumpa tegur terus. Mengalah ada batas juga kan. Gitu. Kita jaga maruah juga. Janji kita dah tegur, dia tak layan. Tegur tak layan, dah. Yang penting kita sudah lakukan karena Allah. Sudah. Kewajipan kita selesai. Itu satu. Yang kedua, saya ingatkan balik. Ini selalu saya sampaikan. Yang masih punya mak bapak, itu dulu. Yang masih punya mak bapak lah. Khas saya katakan. Cuba. Ending terakhir itu mak bapak bahagia. Saya selalu sedih dalam hal ini. Dan saya adalah orang yang paling cemburu melihat orang yang baik dengan mak bapak. Cemburu saya. Kenapa? Karena saya tak dapat lagi. Tak dapat lagi. Tapi sedih kan sekarang.
Saya selalu sampaikan di mana-mana. Kalau dulu kita selalu dengar anak mestilah berbakti dengan mak bapak. Itu dulu. Sekarang kan terbalik, mak bapak berbakti pada anak. Betul. Kita nak jaga perasaan anak tau. Jangan anak tersinggung. Jangan anak marah. Kenapa kau tak nasihat? Nanti dia marah. Kan? Nak jaga perasaan anak. Bukan anak jaga perasaan mak tau. Itu satu. Kita balik sekarang ni. Kita mengabdi dengan anak. Saya selalu nyampaikan. Tadi pun sarahan saya beritahu. Cuba tanya anak kita. Tanyalah, tak percaya. Ada orang tanya dia, kau duduk mana? Duduk kat Bukit Panjang lah. Rumah siapa? Rumah aku lah. Rumah aku. Macam dia ikut bayar pula dah. Rumah aku. Rumah kau kat sana ke? Rumah aku lah. Kau datang rumah aku lah. Kau kat main rumah aku, rumah aku. Cuba kalau kita numpang dengan anak, berani cakap gitu? Cakaplah. Cik, duduk mana cik? Dia tengok kita dulu. Cik dia tak jawab tu. Duduk mana cik? Saya duduk Bukit Panjang, numpang anak. Numpang dia cakap tu. Dia tak berani cakap itu rumah aku. Tengok, nak jaga perasaan. Mestinya kan tak muncul itu. Mestinya anak tu cakap, mak jangan cakap numpang. Kan? Jangan. Ini rumah mak apa? Kalau kita boleh anggap rumah mak sebagai rumah kita, kenapa mak tak boleh anggap rumah dia? Itu. Jangan anggap mak menumpang. Itu penting. Mestinya bersyukur kita. Mak datang ke rumah kita. Bersyukur kita. Mak mau duduk dengan kita. Bersyukur kita. Banyak anak dia tak pilih. Kita yang dipilih. Ini tidak. Mak kita pergi call pula abang sana tu. Call adik sana. Mak asyik dengan aku aja. Turn kau bila lagi? Bukan mak aku seorang tau, mak kau orang pun. Astagfirullahaladzim, dalam hati saya. Kadang ada mak, kadang-kadang sedih. Dia telefon anak dia. Hello, ngapa mak? Tanya. Pada duit tak? Pinjam mak tak 100. Berapa? 100. Bila mak nak bayar? Bila mak nak bayar? Kata. Astagfirullah. Tidak ada istilah mak menumpang. Tidak ada istilah mak pinjam duit. Tolonglah. Tak ada istilah. Saya ingat mak saya. Saya ingat. Ketika dia minta duit dengan saya. Dia cakap apa? Kau ada duit? Ada. Mak minta boleh? Dia tak cakap pinjam, dia tak berani tak minta. Saya langsung nangis. Kenapa? Karena masih sempat mak saya cakap minta. Yang mestinya dia tak boleh wujudkan itu. Dia tak cakap pinjam, dia minta. Tapi saya sudah menangis waktu itu. Kenapa? Kenapa mak saya sampai cakap minta? Berarti saya salah. Itu saja. Karena saya sudah punya ukuran. Kenapa? Ketika saya punya anak, baru saya sadar. Ketika istri saya bilang, susu bayi itu dulu ada istilah Nestum kan. Itu kalau satu minggu itu $50. Ya kan? $50. Minggu. Belum bobo lagi, belum. Saya kira untuk anak je sebulan tu $300. Betul tak? Untuk anak belum lagi pampers macam-macam. Habis 500 tu. Berapa lama tu pakai? Dekat 3 tahun. Berapa duitnya tu? Lalu membesarkan saya berapa duitnya? Dan mak saya tak pernah cakap itu hutang. Dan mak saya tak pernah ingatkan saya tu. Betul tak? Tak pernah mak tu berhitung berapa susu yang sudah diberikan. Berapa makan dah dikasih. Mak tak pernah hitung pun. Ikhlas. Nah, kenapa anak sampai cakap membiarkan mak saya minta duit itu? Mestinya dia tanya, mak ada duit ke lagi? Itu dia. Jangan sampai mak cakap
Mak mana ada duit? Jangan. Saya ada jumpa kawan, banyak yang baik dengan mak dia luar biasa, tapi hidupnya senang. Dia mengamalkan betul. Sampai mak dia pun tak sempat minta duit dan memang tak pernah habis duit. Dan dia rajin. Mak, jangan sampai cakap tak ada duit tau. Ini ustaz pesan. Jadi dia selalu kasih mak dia. Dan dia selalu berniat, itu bagusnya dia. Dan dia sampaikan dengan saya, kalau dia ada projek, dia akan cakap. Dan ini saya terapkan. Waktu mak saya masih hidup, waktu mertua masih hidup, saya terapkan. 10% dari gaji saya untuk mak. Selesai. Dulu gitu saya buat. Atau saya dapat proyek, saya kerja, saya jualan. Untung sekian peratus untuk mak saya. Jadi mak saya tak putus duit. Dia nak pergi mana, gasak. Dia lah nak makan apa, gasak. Duit dia banyak apa? Ini tidak, mak sampai telefon. Kau ada duit tak? Mak nak pinjam masih boleh tak? Boleh anak tanya, mak ni asyik punya duit, bila nak bayar tak tahu. Astagfirullahaladzim. Oleh karena itu, pesan saya itulah. Tidak ada istilah mak pinjam duit. Tidak ada itu. Dan tidak ada istilah mak numpang. Buanglah itu. Ya. Baik, jemaah berbahagia. Al-Faqih menerangkan bahwa yang dimaksud dengan mengejar ajal adalah mempersiapkan diri dengan mengerjakan amal soleh. Okey, saya jelaskan. Mati itu musibah, iya. Musibah, iya. Musibah bagi siapa? Bagi saudara, bagi keluarga, bagi kerabat, itu musibah. Tapi untuk alam, dia nikmat. Nikmat Allah. Jadi dua itu. Kalau untuk keluarga, untuk sahabat, untuk saudara, dia musibah. Musibah kecil. Tapi untuk alam, mati itu nikmat. Bayangkan kalau tak ada mati-mati itu mana? Tak kacau kita. Ada kawan tu, umur dah lama dah, pun sibuk sekarang. Tanya dia, apa khabar pakcik? Sihat. Berapa umur pakcik? 130. Apa lagi? Alhamdulillah pakcik. Ya, risau juga bila nak mati. Tengok dia. Dah 130. Dia bilang risau. Kenapa risau pakcik? Tak tahulah bila nak mati lagi ke. Tengok. Risau panjang umur dia. Mati itu musibah betul, tapi nikmat buat alam. Tapi ada musibah yang lebih teruk dari mati. Apa? Bila orang tu lupa mati dan mempersiapkan bekal sesudah mati. Itulah musibah yang paling besar. Oleh karena itu orang yang berakal sehat, dia bukan mati yang jadi masalah. Yang jadi masalah, sesudah mati apa masalah. Itu dia. Apalagi kita yang umur sudah di atas 60, ini standby. Kalau traffic light kita lampu kuning. Bukan, lampu kuning. Hati-hati. Ibarat traffic light lampu kuning. Tak lama, lampu kuning mana dah lama. Ini asyik macam lampu hijau dia tengok semua. Umur dah 70 tahun macam lampu hijau je, jalan aja dia. Lampu dah kuning ni. Sikit lagi merah. Hati-hati, ya. Baik, saya kira itu dulu insya-Allah. Oh ya, bagikan ini borang khatam Quran, silakan. Yang ada WhatsApp pun sudah ada, tak apa-apa. Ya. Bagikan nanti tolong. Ini saya sampaikan bahawa ini bukan sekali baca langsung khatam, bukan. Dia akan dibaca setiap hari sehingga arwah-arwah itu setiap hari Ramadan mendapatkan fadilah dalam kubur. Itu dia, ya. Dan sebagian hadiah diberikan, insya-Allah kita manfaatkan untuk selain kegiatan dakwah, untuk membantu para imam dan bilal musola tarawih. Kita kasih hadiah sanduati. Yang kedua kita bantu para kaum duafa, insya-Allah. Ya. Boleh tolong bagikan. Last akan diberikan pada saya 26 hari bulan. Tolong kasih balikkan. Kalau boleh minggu depan lah balikkan. Ya.
Jadi kita macam jumpa